Baiklah, saya akan membahas mengenai penjelasan kasus dari discontinued diphenhydramine. Nah, di sini itu 70-year-old woman, yaitu seorang wanita usia 70 tahun, visit type yaitu new patient visit, yaitu jenis kunjungan, yaitu kunjungan pasien baru, chief complaints yaitu intermittent headache and poor sleep, yaitu keluhan utama yaitu nyeri kepala hilang timbul dan juga sulit tidur. Review of symptoms yaitu sensation of incomplete bladder emptying, yaitu rasa tidak lampias saat mengosongkan kandung kemih. Constipation itu konstipasi atau sembelit. Plus medical history itu migraine, chronic insomnia, insomnia kronis. Hyperkolesterolemia itu hiperkolesterolemia dan juga osteoarthritis, yaitu current medication adalah amitriptyline for migraine, yaitu di sini simvastatin, diclofenac, dan juga over the counter diphenhydramine for insomnia, yaitu diphenhydramine bebas beli untuk insomnia. Kemudian juga which of the following is the most appropriate next step in management? Langkah tata laksana berikutnya yang paling tepat untuk pasien ini adalah etopiramate for additional migraine prophylaxis, yaitu menambahkan topiramate untuk profilaksis migrain tambahan, add zolpidem to treat insomnia, menambahkan zolpidem untuk mengobati insomnia, sistografi, melakukan sistografi, discontinue diphenhydramine yaitu menghentikan diphenhydramine, head CT scan, melakukan CT scan kepala, increase dose of amitriptyline yaitu meningkatkan dosis amitriptyline. Jawaban yang benar itu D, yaitu discontinue diphenhydramine. Penjelasan kasus yaitu di sini inti konsep itu pada lansia selalu cek obat-obatan dulu termasuk obat bebas. Pasien ini kemungkinan mengalami efek samping antikolinergik karena memakai amitriptyline diphenhydramine. Keduanya punya efek antikolinergik sehingga efeknya bisa menumpuk. Jawabannya itu D, yaitu discontinue diphenhydramine atau hentikan diphenhydramine. Apa itu efek antikolinergik? Yaitu antikolinergik sama dengan obat yang menghambat kerja asetilkolin. Asetilkolin normalnya membantu kontraksi kandung kemih, pergerakan usus, produksi air liur, fokus dan juga memori, pengaturan keringat dan juga denyut jantung. Kalau efek asetilkolin diblok, muncullah gejala khas. Kemudian juga gejala antikolinergik yang harus dihafal yaitu pada kasus ini tidak lampias saat BAK itu karena kandung kemih sulit berkontraksi, konstipasi atau sembelit yaitu karena gerakan usus melambat. Gejala lain yang bisa muncul itu mulut kering, penglihatan kabur, bingung, gangguan memori, halusinasi, takikardis, sulit berkeringat dan juga resiko jatuh meningkat. Kemudian juga kenapa lansia lebih rentan, yaitu lansia lebih mudah mengalami efek samping obat karena metabolisme obat menurun, fungsi ginjal atau hati bisa menurun, sensitivitas otak terhadap obat meningkat, sering memakai banyak obat sekaligus. Jadi pada pasien tua yaitu obat yang kelihatannya aman seperti obat tidur bebas bisa berbahaya. Kenapa diphenhydramine harus dihentikan? Diphenhydramine adalah antihistamin generasi pertama. Obat ini sering dipakai untuk alergi, gatal, flu, membantu tidur. Tapi pada lansia, diphenhydramine sangat tidak ideal karena punya efek antikolinergik kuat. Pada pasien ini, diphenhydramine tidak membantu insomnia kronis, menambah beban antikolinergik dari amitriptyline, menyebabkan retensi urin dan juga konstipasi, meningkatkan risiko bingung dan juga jatuh. Jadi langkah terbaik adalah hentikan obat yang tidak perlu menyebabkan efek samping dulu sebelum menambahkan obat baru atau melakukan pemeriksaan mahal. Kemudian juga alasan pilihan lain salah plus kapan benar yaitu A. Atopiramate tradisional migraine prophylaxis, yaitu kenapa salah? Topiramate memang bisa digunakan untuk pencegahan migrain, tetapi pada kasus ini masalah utama bukan migrain yang belum terkontrol. Masalah utama adalah efek samping obat. Retensi urin, konstipasi, insomnia tetap ada. Penggunaan diphenhydramine pada lansia. Jadi jangan menambah obat baru sebelum membereskan obat yang bermasalah. Kapan pilihan ini benar? Yaitu topiramate bisa benar jika pasien mengalami migrain sering, yaitu misalkan lebih dari sama dengan 4 hari per bulan, migrain berat dan mengganggu aktivitas, gagal dengan terapi profilaksis lain, tidak ada kontraindikasi. Namun perlu hati-hati karena topiramate bisa menyebabkan gangguan kognitif, parestesia, penurunan berat badan dan juga batu ginjal serta teratogenik pada kehamilan.
B. Add zolpidem to treat insomnia. Kenapa salah? Zolpidem adalah obat tidur, tetapi pada lansia tidak disarankan sebagai pilihan awal karena bisa menyebabkan bingung, pusing, mengantuk keesokan harinya, resiko jatuh, fraktur, gangguan memori. Pada insomnia kronis lansia, pilihan awal adalah non-obat. Yang lebih aman itu sleep hygiene, cognitive behavioral therapy for insomnia atau CBTI, atur jadwal tidur, hindari kafein sore atau malam, hindari tidur siang atau terlalu malam. Kapan ini benar itu zolpidem bisa dipertimbangkan pada insomnia akut atau jangka pendek bila non-farmakologis gagal sangat mengganggu, dosis rendah, durasi singkat, resiko jatuh rendah, tidak ada delirium, demensia, sleep apnea atau penggunaan sedatif lain, tapi tetap harus hati-hati pada lansia. Nah, C yaitu sistografi. Kenapa salah? Sistografi adalah pemeriksaan pencitraan kandung kemih. Pada pasien ini yaitu rasa tidak lampias saat BAK paling mungkin akibat retensi urin karena efek antikolinergik, bukan karena anatomi kandung kemih. Jadi, sebagai pemeriksaan hentikan dulu obat penyebabnya. Kapan pilihan ini benar? Yaitu sistografi bisa benar jika dicurigai ada kelainan struktural, misalkan trauma kandung kemih, ruptur kandung kemih, vesicoureteral reflux, fistula saluran kemih, kelainan anatomi kandung kemih, infeksi saluran kemih berulang dengan kecurigaan reflux atau anomali. Pada kasus ini tidak ada tanda ke arah situ. Didiscontinue diphenhydramine, yaitu ini benar karena diphenhydramine obat bebas untuk tidur antikolinergik kuat, tidak ideal pada lansia, dapat menyebabkan konstipasi dan juga retensi urin, menambah efek antikolinergik amitriptilin. Langkah terbaik yaitu hentikan obat yang tidak perlu dan juga merugikan. Head CT scan. Kenapa salah? CT scan kepala tidak diperlukan pada pasien ini karena nyeri kepala bersifat kronis atau intermittent dan juga ada riwayat migrain. Tidak ada red flag seperti defisit neurologis vokal, nyeri kepala mendadak terberat seumur hidup, kejang baru, penurunan kesadaran, demam atau kaku kuduk, papil edema, riwayat kanker aktif dengan gejala neurologis, trauma kepala, perubahan pola nyeri kepala yang dramatis. Kapan ini benar? CT scan kepala benar jika ada red flags, misalkan thunderclap headache, defisit neurologis, penurunan kesadaran, trauma kepala, curiga perdarahan intrakranial, nyeri kepala baru pada pasien kanker atau imunokompromis, papil edema atau tanda peningkatan tekanan intrakranial. Nah, F yaitu increase dose of amitriptyline. Kenapa salah? Amitriptyline juga punya efek antikolinergik. Kalau dosisnya dinaikkan, gejala pasien bisa makin berat, yaitu retensi urin makin berat, konstipasi makin berat, mulut kering, bingung, resiko jatuh, gangguan irama jantung. Jadi menaikkan dosis amitriptyline adalah bentuk pilihan buruk pada pasien ini. Kapan ini benar? Itu menaikkan dosis amitriptyline bisa dipertimbangkan jika pasien masih muda, tidak ada efek samping antikolinergik, migrain atau nyeri neuropatik belum terkontrol, dosis masih rendah, tidak ada resiko aritmia, glaukoma sudah menutup, retensi urin atau delirium. Pada lansia, amitriptyline harus sangat hati-hati. Tabel yaitu di sini hafalan cepatnya, topiramid salah, yaitu kenapa salah? Jangan tambah obat sebelum stop obat penyebab efek samping. Kapan benar? Itu migrain sering atau berat dan juga butuh profilaksis. Zolpidem yaitu resiko bingung dan juga jatuh pada lansia. Kapan benar? Insomnia akut, jangka pendek dan juga resiko rendah. C. Sistografi yaitu retensi urin lebih mungkin karena obat. Curiga kelainan anatomi atau trauma atau reflux fistula. D. Stop diphenhydramine benar, yaitu obat antikolinergik kuat pada lansia. Bila ada efek samping atau obat tidak perlu. Kapan benar? Head CT yaitu tidak ada red flag headache, yaitu kapan benar? Ada defisit neurologis yaitu thunderclap, trauma, papil edema. F. Naikkan amitriptyline yaitu kenapa salah? Memperberat efek antikolinergik. Kapan benar? Yaitu pasien muda tanpa efek samping perlu dosis profilaksis. Kalimat hafalan yaitu older adult plus diphenhydramine atau amitriptyline plus urinary retention to constipation sama dengan anticholinergic toxicity, stop the unnecessary anticholinergic drug, yaitu versi mudah. Lansia plus obat tidur antihistamin plus susah BAK plus sembelit sama dengan stop diphenhydramine.